Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة عبد لم يخشى إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد قال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Alhamdulillah wa syukru lillah. Apa kabar semuanya? Para jamaah, para bunda semua sehat? Alhamdulillah. Yang sehat semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi umur dan usianya. Allah berkahi rezekinya. Allah jadikan keluarga, anak cucu menjadi keluarga, anak keturunan yang saleh salihah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ada keluarga yang sakit, mungkin suami, saudara, atau anak, atau siapa saja dari keluarga kita, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah jadikan sebagai pelebur dosa, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiapkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan atas kesabaran. Kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Nikmat karunia Allah cukupkan untuk kita semua dan semoga nikmat ini menjadi sarana, menjadi wasilah untuk terus kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terima seluruh rangkaian amal ibadah kita. Di majlis yang mulia ini kita sampaikan selawat salam untuk kekasih kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam, kesejahteraan, keselamatan, kemuliaan Allah curah limpahkan kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk umat Nabi sampai akhir zaman. Semoga Allah muliakan, Allah jaga, Allah berikan kemenangan, Allah berikan keselamatan. Wabil khusus seluruh umat Nabi Muhammad kelak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah tema kajian pada hari ini tadi disebutkan sama MC. Temanya apa temanya? Seorang mukmin laksana cermin. Allahu alam, saya tidak tahu ternyata ada fasilitas infokus di sini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin nanti kita pakai, kita manfaatkan insyaallah taala. Baik jamaah sekalian yang Allah muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah
apa yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya ucapan Nabi itu singkat, pendek, tapi maknanya luas. Nah, ini disebut dengan jawami'ul kalim, dan itu Nabi yang menyampaikan. Utitu jawami'al kalim. Saya diberikan oleh Allah jawami'al kalim. Sabda beliau itu ada kalimatnya sederhana, singkat, tapi di balik sabda Nabi tersebut ada lautan hikmah, ada ilmu yang sangat luas, yang kalau kemudian tentunya umat Nabi Muhammad SAW mau menggali, mau mentadabburi, mau mencari hikmah daripada setiap ungkapan, setiap sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kasih contoh yang ada kaitannya dengan tema kita pada hari ini, bahwa seorang muslim itu laksana cermin. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan mata rantai periwayatan ini sampai ke Imam Abu Dawud rahmatullah alaihi, bahwa Nabi SAW bersabda, al-mu'min mir'atu akhihi. Al-mu'min, seorang mukmin itu laksana cermin bagi mukmin yang lainnya. Mohon maaf, pernah dengar hadis ini? Pernah dengar Bunda jamaah? Nabi SAW mengumpamakan, menganalogikan kita ini orang-orang beriman laksana cermin. Tahu cermin? Tahu cermin? Tahu kaca? Coba buka tasnya ini. Coba satu-satu buka tasnya. Betul nggak? Yakin? Kalaupun nggak bawa, saya yakin sebelum berangkat di sini tadi pasang ya hijab, mukena, kerudung, pakai baju. Setelah semuanya terasa diyakini rapi, cermin dulu nggak? Iya, betul. Dan ini sesuatu hal yang bagi manusia, wabil khusus adalah bagi kaum Hawa. Cermin ini sangat penting, betul nggak? Nah, nanti ini akan kita coba gali, kenapa Nabi mengumpamakan kita ini seperti cermin. Butuh nggak cermin? Butuh nggak? Penting nggak dalam hidup kita nih? Penting sekali. Biar tahu nih, make upnya sudah benar atau tidak, betul nggak? Baju yang kita pakai sudah cocok atau tidak dengan warna kulit kita dan seterusnya. Kita butuh cermin. Berarti butuh. Nabi SAW mengatakan seorang muslim, baik laki-laki, muslim laki-laki, ataupun muslimah perempuan, diumpamakan oleh Nabi SAW laksana cermin. Bayangkan saja tadi, bagi kita itu butuh cermin. Untuk menjaga apa? Katakanlah untuk menjaga penampilan kita. Untuk keselamatan, Bunda yang datang tadi ke sini pakai mobil, di mobil ada cerminnya enggak? Ada spion enggak? Ada kan? Ada. Ini mau nengok, mau belok kanan, belok kiri, lihat spion. Pertanyaannya, kenapa lihat spion?
menjaga keselamatan. Baik keselamatan diri kita ataupun keselamatan orang lain. Ternyata cermin menjadi sarana penyebab Allah berikan kita keselamatan. Nah, disinilah kemudian nanti kita coba melihat apa saja karakter, kemudian sifat daripada cermin yang sesungguhnya ketika Nabi mengatakan seorang muslim, seorang mukmin itu laksana cermin, seolah-olah Allah mengatakan, Nabi mengatakan bahwa sifat karakter yang ada pada cermin yang kita kenal itu, maka hendaknya harus ada, harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya coba kita interaktif sedikit. Kira-kira cermin itu karakternya atau sifat yang ada pada cermin itu apa? Hah? Apa Bunda? Memantulkan cahaya. Memantulkan. Apalagi? Hah? Gambar. Apalagi? Baik. Kalau saya bercermin nih, menggunakan peci hitam, peci nasional begini, kira-kira yang nampak sesuai dengan apa yang saya pakai atau tiba-tiba bukan peci hitam tapi peci merah? Ini bahaya tuh. Kok bisa berubah gitu. Atau Bunda nih sedang cermin pakai hijab kerudung yang warnanya hitam atau putih. Pas bercermin berubah warnanya jadi ungu. Kira-kira kabur nggak? Pernah ada begitu? Cermin di rumah pernah begitu? Pernah bercermin pakai baju merah atau baju warna pink berubah menjadi hitam? Pernah cermin begitu di rumah? Enggak. Kalau ada cerminnya begitu, buang cerminnya. Ini cermin ada setannya kayaknya tuh ya. Ya. Mungkin tuh pernah nonton film horor gitu ya. Ya, Mirror. Berarti cermin ini memiliki sifat apa? Itu dia. Jujur. Cermin itu jujur. Enggak pernah tuh sampai usia kita sekarang nih bercermin muka saya begini berubah menjadi mukanya Sahrul Gunawan, enggak pernah berubah. Saya bercermin berubah muka saya. Enggak. Ya saya. Baju yang saya pakai warnanya hitam ya nampak hitam. Putih nampak putih. Itulah cermin. Nabi mengatakan orang mukmin itu hendaknya seperti cermin. Berarti Nabi mengajarkan apa? Mengajarkan kejujuran. Seolah-olah Nabi mengatakan orang-orang beriman itu hendaknya kalian harus jujur. Sebagaimana sifat karakter yang melekat pada cermin itu adalah jujur. Dan ini nilai akhlak. Akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Yang semua orang sepakat, siapa saja, bahwa kejujuran itu pasti baik, pasti mulia. Kejujuran itu akhlak yang mulia. Semua orang sepakat, siapapun. Betul nggak? Adakah orang yang mengatakan bahwa saya benci dengan kejujuran? Ada. Nggak ada orang ikhtilaf di situ.
Nggak ada orang yang berbeda pendapat bahwa jujur itu pasti disenangi. Kita punya sahabat, kawan, atau siapa saja, kalau jujur, seneng nggak bergaul sama sahabat yang jujur? Senang. Kalau senang berarti kita nggak senang sama lawanannya. Lawanan daripada jujur itu apa? Bohong. Ayo kita taklim yuk. Aduh, saya lagi sakit. Oh ya udah, semoga cepat sembuh. Ternyata ketemunya pas kita mau jalan kajian, ketemu dia di mall. Atau contoh-contoh perilaku yang lain yang mengirim pesan bukan sifat jujur. Senang nggak kalau pasangan kita jujur? Para jamaah? Kalau suami kita jujur, nggak pernah bohong, kira-kira seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Tapi kayaknya ini kok pada diam semua nih. Tertekan kayaknya nih. Bingung? Allah. Kejujuran. Subhanallah. Dan bukankah sifat jujur ini yang kemudian mengangkat kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat di dalam Al-Qur'an, silahkan dibuka ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berperilaku jujur. Di dalam surat At-Taubah ayat 119. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Silakan berkenan siapa yang siap bantu untuk membaca ayatnya sekaligus langsung baca terjemahnya. Surat At-Taubah ayat 119. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang sadiqin. Sadiqin diterjemahkan di dalam Al-Quran, tadi dibacakan orang-orang yang benar. Benar apa? Benar ucapannya, benar perbuatannya, benar niatnya. Inilah orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman. Setelah Allah berikan gelar keimanan, kemudian ada perintah bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya engkau selalu bersama. Hendaknya engkau menjadi orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur ucapannya, jujur perbuatannya, jujur niatnya.
Berarti ayat ini memerintahkan kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang jujur. Apa yang ada di dalam hati ini hendaknya harus sama dengan apa yang kita ucapkan. Dan apa yang kita ucapkan hendaknya seirama, selaras dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nah, orang yang niatnya dalam hatinya itu sudah benar, kemudian ucapannya benar sesuai dengan apa yang di dalam hatinya, dan perbuatannya nampak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang dia ucapkan, inilah orang-orang yang disebut dengan shadiq. Ya, jamaknya shadiqin. Orang yang jujur. Karena ada orang yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Ada enggak begitu? Ada. Biasanya kalau kita ketemu dengan orang yang begitu, kita berikan gelar apa? Ya, gelar yang diberikan oleh Nabi SAW adalah orang munafik. Apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan perbuatan, dan apa yang ada di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Na'udzubillah. Dan ini kita berusaha, jamaah sekalian yang Allah muliakan, bahwa hadirnya kita di kajian, ya, kajian-kajian rutin kita ini sesungguhnya kita ingin membentuk diri kita menjadi orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Dan para ulama mengatakan ini nggak bisa orang tiba-tiba langsung karakternya betul-betul menjadi jujur. Tapi ada proses. Apa? Ada proses. Ada pembelajaran, ada latihan. Bahkan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang hadirkan ujian, apakah kemudian ini kita jujur atau tidak? Allah yang hadirkan ujiannya. Kira-kira coba hadirkan contoh Allah berikan ujian, apakah kita ini jujur atau tidak? Coba berikan contoh. Kira-kira apa? Hah? Bunda, kira-kira apa contohnya? Hah? Puasa contohnya gimana? Hanya kita dengan Allah yang tahu bahwa kita sedang puasa. Ada orang yang di bulan Ramadan bangga dengan puasanya? Enggak, karena rata-rata di bulan Ramadan orang berpuasa. Kita coba cari contoh kejujuran. Allah hadirkan ujian, itu Allah ingin lihat kita ini mau jujur atau tidak. Ya, katakanlah umpamanya seseorang berbisnis. Ya. Bisnis Allah hadirkan nih kalau dia jujur, menurut sangkaan dia keuntungan saya sedikit. Tapi kalau sedikit dia poles, ya, memanipulasi begini, kayaknya untungnya besar. Dan itu keyakinan dia, wah ini untung besar. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangkaan kita nih, ini kalau saya jujur kayaknya dia nggak beli nih. Ya, kalau saya jujur untung saya sedikit. Itu kan sangkaan kita. Tapi begitu Allah hadirkan ujian, apakah kita tetap pegang komitmen kejujuran atau kemudian tadi tergoda dengan keyakinan, oh ini kayaknya nih saya akan untung. Akhirnya dia berusaha untuk memanipulasi.
dia berdusta, dia berbohong. Dan di dalam Al-Quran ada surat yang Allah awali dengan kata celaka. Di dalam Al-Quran ada surat yang diawali dengan kata celaka. Dan kecelakaan itu Allah berikan kepada siapa? Orang yang tidak jujur. Surat apa coba? Yang awalnya wailun, artinya celaka. Surat apa? Surat apa? Surat wailul. Hafal, wailul likulli humazatil lumaza. Iya, karena suratnya pendek, hafal ya. Coba yang agak keren dikit, yang agak panjang suratnya. Masih ya di akhir juz. Surat Al-Mutaffifin. Mutaffifin artinya apa? Orang yang suka mengurangi takaran timbangan. Ya kan? Surat Al-Mutaff. Coba, bunda. Awal suratnya apa? Wailun, celaka. Lil mutaffifin, orang yang berbohong. Orang yang curang, orang yang menipu, celaka. Apabila idzaktalu 'alan nas, kebohongan dia itu, kalau dia beli kepada orang lain dan minta, tolong dong, ini timbangannya harus benar. Bila perlu tambahin dikit. Idzaktalu 'alan nas, dia minta timbangan dari manusia. Artinya dia ketika dia beli, harus sempurna. Akan tetapi kalau dia menjual, awazanuhum yukhsirun. Coba di surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Apabila dia menimbang untuk orang lain, kalau dia jual, dia curang. Ya kan? Dia apa? Curang. Bagaimana cara curangnya? Dia mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dia menipu. Nah, orang-orang yang suka berdusta, berbohong, Allah ancam di dalam Al-Quran. Di dalam surat apa? Al-Mutaffifin, celaka. Terutama berbohong, tidak jujur dalam timbangan. Na'udzubillah. Berarti surat Al-Mutaffifin ini penting dipelajari, direnungkan oleh siapa? Para pedagang. Jangan sampai berperilaku curang, tidak jujur. Nah, ini Allah perintahkan di dalam surat apa tadi? Surat At-Taubah ayat 119. Beriman, bertakwa kepada Allah, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang jujur. Ya, wa kunu ma'as shadiqin. Dan insyaallah di sini para jamaah yang sudah alhamdulillah hadir dalam kajian, insyaallah ini jamaah-jamaah yang shadiqin insyaallah. Amin. Dan suami-suami insyaallah suami-suami yang shadiqin. Amin. Amin kan dong kencang. Jadi enggak ada ATM yang tidak diketahui, betul enggak? Pokoknya semua gaji transfer semuanya, betul enggak? Ketika ditanya, ini semuanya? Udah semuanya. Jujur, insyaallah. Amin dong. Amin. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis memerintahkan untuk jujur. Ya.
diperintahkan untuk jujur, kemudian ending dari kejujuran itu diberikan busyrah, kabar gembira oleh Nabi. Apa itu? Surga. Nabi SAW bersabda, alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaknya kalian selalu bersikap jujur, karena kejujuran itu pasti. Nah, ini garansi agar mengalahkan asumsi kita. Nabi mengatakan apa? Kalau jujur itu pasti. Pastinya apa? Yahdi ilal birri, pasti kebaikan yang kita dapat. Ini kata siapa? Nabi. Kalau jujur pasti mendapatkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menjadi tangga yang menghantarkan kita sampai kelak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur itu pasti membawa maslahat. Tahu kemaslahatan, kebaikan. Karena banyak orang berkeyakinan, berasumsi bahwa nih kalau saya bohong pasti untung. Kalau saya bohong pasti selamat. Kalau saya bohong pasti dapat ini. Ya. Kira-kira kalau ada bisikan seperti itu, bisikan siapa? Bisikan setan. Agar kemudian apa? Nanti terbiasa seseorang itu dengan sifat dusta. Padahal kata Nabi kalau jujur pasti bawa kebaikan. Kalau jujur pasti baik. Betul nggak? Oh, iya. Ini garansi dari siapa nih? Dari Nabi. Bukan kata fulan, bukan. Kalau garansi dari manusia pun subhanallah kita yakin. Kita percaya. Sedangkan ini langsung dari Nabi yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau jujur pasti membawa kebaikan. Lawannya kalau bohong, kita berdusta, pasti keburukan. Ya. Jadi mohon maaf, temanya ini bukan menjustifikasi, menuduh bahwa jangan-jangan kita ini dianggap bohong, tidak. Ya, tidak. Tapi bagaimana kemudian menguatkan keyakinan kita? Ya. Karena di dalam Al-Qur'an orang yang bertakwa pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk bertakwa. Orang beriman dipanggil oleh Allah untuk diajak beriman kepada Allah. Jadi kejujuran pasti membawa kebaikan. Itu sudah mutlak Nabi sampaikan. Kalau kemudian setan membisikkan, ya udah, mungkin kita berbohong, ya, sehingga nanti mungkin akan mendapatkan ini itu, mendapatkan keselamatan dan sebagainya. Itu adalah bisikan setan. Ya. Insya Allah kita jujur semua, insya Allah. Insya Allah. Sekali lagi, ini bukan menjustifikasi, menguatkan. Ya, menguatkan kita yang jujur akan semakin jujur. Membaca hadis makin yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan wa iyyakum wal kadzib, dan jangan biasakan dusta. Sehingga ketika membaca hadis ini para ulama mengatakan, bahkan kalau ada orang yang berbohong dalam candaan, itu pun kata para ulama berdosa. Apa? Berdosa. Berbohong dalam candaan. Sehingga ini saya pernah mendengar
Seorang saya ditanya, ya Syekh, bagaimana hukum orang yang punya profesi menghibur, melawak? Tahu melawak? Nah, itu kan biasanya banyak candaan-candaan yang sepertinya berbau kebohongan. Kebohongan ada kutip ya, bukan niat bohong. Jadi bercanda pun ya, berbohong dalam bercanda, dari hadis ini kata ulama kita bisa berdosa. Ya. Kecuali berbohong yang diperbolehkan. Jadi ada bohong yang diperbolehkan. Kira-kira bohong seperti apa? Pernah dengar? Bohong tapi diperbolehkan bohong. Satu, karena membawa kemaslahatan yang lebih besar. Contoh, ada pencuri dikejar massa, kemudian masuk ke rumah kita, dan orang nggak tahu. Ini kalau saya kasih tahu nih massa, sangkaan saya ini orang mati digebukin, diamuk massa mati. Kalau saya jujur, ya, kira-kira jujur di sini boleh atau tidak? Bohong di sini boleh atau tidak? Boleh. Mana tuh pencurinya mana? Hanya tadi lari ke sana. Dengan niat bukan berbohong, bukan dusta, tapi sangkaan saya, asumsi saya bahwa kalau saya jujur, ini mati nih orang. Nyawa itu berharga. Mungkin saja nanti orang ini bisa bertobat kepada Allah, ya. Akhirnya saya bohong, tadi dia lari ke sana. Contoh kasus seperti ini, maka boleh berbohong dalam masalah ini karena menyelamatkannya nyawa. Karena nyawa itu mulia di hadapan Allah, ya. Kedua, berbohong yang diperbolehkan. Kalau niatnya membahagiakan pasangan dalam perkara yang diperbolehkan. Membahagiakan. Contoh nih, istri saya masak, ya. Kok nyebutnya asin gitu? Masak, pas saya makan, cicipin, ya Allah, ini ngantuk kali ya. Kebanyakan apa? Garam umpamanya. Bilang, Bi, enak nggak? Subhanallah, nggak ada masakan seperti ini. Memang nggak ada masakan seperti ini. Seasin ini maksudnya, tapi nggak nyebut asinnya. Berbohong seperti ini dengan niat tadi membahagiakan, diperbolehkan. Ya kan? Makanya hati-hati nih, mudah-mudahan jangan sering dibohongi kan. Pak, gimana? Mama udah cantik belum? Enggak ada perempuan seperti kamu, Pak. Emang enggak ada. Masa enggak? Ya cuma dia doang. Ya. Ini ucapan yang umum tapi banyak maknanya. Emang benar. Tapi kalau dalam perkara ini diperbolehkan untuk tadi, ya, membahagiakan pasangan. Bahkan kalau jujur menjadi mudarat, nggak boleh jujur. Ya, kalau dia bilang, mama ini belepotan banget sih make-upnya, umpamanya gitu ya. Kalau dia jujur, jadi marah nanti, ya, maka nggak boleh jujur. Khawatir itu menjadi masalah. Karena mudarat yang ditimbulkan lebih besar. Ini contoh. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kalau orang berusaha belajar terus memelihara kejujuran dari hal-hal yang kecil, jujur, nanti kemudian Allah berikan sifat siddiqa. Siddiqa ini kalau kita bahasakan ke bahasa kita itu adalah orang ini memang karakternya betul-betul jujur. Jadi sikapnya, perbuatannya dan betul-betul jujur, biasanya kita nyebutnya apa?
bukan orang jujur, berintegritas. Berintegritas itu memang, saya kasih contoh, kalau lampu merah itu menunjukkan berhenti atau lanjut? Berhenti kan? Nah, kalau merah itu artinya berhenti. Memang kan begitu aturannya. Nah, kalau orang jujur melihat lampu merah, dia berhenti. Itu orang jujur. Ya. Nah, tapi ketika dia berkendara jam 2 malam, jam 3 dini hari, lampu merah. Sedangkan dia lihat dari sana kiri itu nggak ada kendaraan. Tujuan lampu merah itu kan untuk mengatur keselamatan, jangan sampai ada kecelakaan. Dilihat nggak ada lampu merah, kira-kira dia berhenti atau tidak? Ayo, nih jam 2 malam nih, lampu merah, nengok di Cibubur kanan kiri nggak ada kendaraan, ya. Ya, kira-kira nerobos merah ini nggak? Nah, kalau nerobos karena memang nggak ada kendaraan, ini orang jujur. Mesti jujur. Kenapa? Karena kalau di siang hari, ya, dia tetap ikuti aturan. Di dini hari jam 3 lampu merah, dia tetap diam. Itulah orang siddiqah. Siddiqah itu orang memang berintegritas. Bahwa kalau memang begitu aturannya, ya saya laksanakan aturannya begitu. Paham ya? Karena kalau lampu merah jam 2 malam, ini udah nggak ada kendaraan, ini di Cibubur ya, nggak ada kendaraan. Ya udah kita lewat, ya kan? Karena nggak ada kecelakaan dan seterusnya. Ya, ya ada apa? Takut begal. Ini contoh. Kalau orang yang siddiq, orang yang terbiasa, yasduku. Orang ini selalu menjaga dari hal-hal kecil, dia selalu jujur, maka Allah akan menjadikan hamba ini, kata Nabi, siddiqah, betul-betul jujur. Siddiqah itu di atas sadiq, orang yang jujur. Ya. Siddiq orang yang di atas orang jujur. Memang kejujurannya betul-betul melekat pada diri dia. Siddiqah, berintegritas. Makanya Abu Bakar itu gelarnya apa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Yang jujur. Apa kira-kira nih yang kita anggap sepele, biasa gitu ya. Kita anggap biasa. Baik. Kalau umpamanya, katakanlah kita sedang membayar sesuatu yang kita beli, kita bayar nih. Kemudian diberikan kembalian. Oh Bu, ada kembaliannya. Ternyata pas kita hitung kembalian itu ternyata lebih 25 perak. Tahu 25 perak? Kira-kira hari ini 25 perak itu bisa beli apa? Jangankan 25 perak, 100 perak, gopek beli apa? Katakanlah 100 perak. Kira-kira Bunda belanjanya di Cilengsi, sampai rumah dihitung, ya Allah, ternyata pedagang tadi masih ada duitnya sama saya 100 perak. Bunda balik gak ke sono ngantri lagi? Hah? 100 perak. Ayo, 100 perak nih kembalian yang dikasih ke kita, ternyata ya lebih punya dia duitnya. Tadi nggak ngomong apa-apa, Bu, kembaliannya kita ambil aja. Dia nggak pernah bilang lebih, ya. Sampai di rumah hitung, ya duit dia 100 perak. Kira-kira Bunda balik nggak ke Cilengsi itu antri yang 100 perak? Ah, itu. Kalau siddiqah, orang yang siddiqah nggak pandang bulu. Ya, mau 100 perak, mau 25 perak, ini hak orang. Dan dia belum menghalalkan buat saya. Dia pasti cari dia. Nih duitmu, ada kelebihan tadi. Itu orang siddiqah. Makanya berat. Itu Abu Bakar As-Siddiq itu imannya ditimbang ya dengan seluruh iman umat Nabi Muhammad dari zaman dahulu sampai akhir zaman nanti.
imannya Abu Bakar tuh, iman seluruh umat Nabi nggak mampu mengalahkan imannya Abu Bakar. Itu karena siddiqah tadi. Kalau kan kita anggap 100 perak kan, ya kan 100 perak. Ya. Baik, mungkinlah kita kembali kepada adat istiadat, kebiasaan. Bahwa ya nggak mungkin lah cuma dia 100 perak nuntut saya, kan begitu kan? Ya. Akhirnya karena al-uruf, kebiasaan bahwa nggak mungkin 100 perak itu dia akan menuntut saya, ya udah kita anggap biasa. Berarti kita pakai hukum uruf. Hukum uruf artinya ya udah nggak berdosa. Tapi bagi orang siddiq enggak, ini hak orang lain. Subhanallah, sampai begitu loh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Orang yang berusaha jujur nanti akan sampai pada tingkatan siddiqah. Tingkat siddiqah adalah orang yang betul-betul jujur. Iyyakum wal kadzib, jangan dusta. Karena kalau orang yang membiasakan tadi berdusta, na'udzubillah, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, dan mengajak kepada fujur. Tahu fujur? Fujur itu dosa besar. Kalau ada orang yang meremehkan, menganggap biasa dosa-dosa kecil dari berbohong, maka orang ini akan menganggap remeh, menganggap biasa dosa-dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kemudian itu yang menyampaikan kita ke dalam neraka. Baik, jadi karakter sifat yang ada pada cermin itu apa? Jujur. Nabi mengatakan apa? Hendaknya kamu seperti cermin. Berarti seolah Nabi mengatakan kamu hendaknya memiliki sifat jujur. Banyak hadis-hadis yang lain tentang jujur, ya. Tapi itulah analogi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua apa karakter yang ada pada cermin? Hah? Karakter yang ada pada cermin apa? Begini, saya kasih contoh. Kalau umpamanya bercermin kemudian tadi kurang pas, pakai apa ya? Pakai kenapa geleng-geleng udah? Ada yang pakai, aku pakai baju lah, pakai baju. Pas tadi pakai baju, pilihnya warna apa ya? Warna pink. Pas cermin, kayaknya hari ini kurang pas dia pakai pink umpamanya. Itu setelah dia bercermin. Ya. Setelah bercermin, tahu bahwa kayaknya warna kulit saya kurang pas deh warna pink. Yang ngasih tahu itu siapa? Cermin. Wajah kita sebelum berangkat ke sini tadi ternyata kompor lupa dimatiin. Akhirnya matikan kompor, ya kan? Habis mati kompor, perbaiki kerudung. Udah mau jalan ke pintu, balik lagi, lihat cermin. Ternyata pas ada cermin ada apa? Tadi kan kompor tuh. Ada yang kotor. Ya, mungkin ada yang kotor pas cermin. Tadi gara-gara ke dapur, perbaiki mukena, kerudung, bercermin ternyata ada yang kotor. Setelah kotor apa yang dilakukan? Diperbaiki. Baik. Kira-kira yang ngasih tahu wajah kita kotor, pakaian ini belum pas, ya, dan seterusnya. Yang ngasih tahu siapa? Cermin. Tuh. Cermin tuh begitu. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kalau ada teman kita yang, saya ingin katakan bawel, teman kita yang kalau melihat sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang mudarat buat kita, yang buruk, kemudian kita dinasehati, diingatkan, ini teman seperti cermin. Kadang kita kan nggak mungkin dong. Tadi tiba-tiba ada apa tuh yang kalau di wajan ada hitam tuh, apa namanya? Ya nggak pada dulu kalau masak tuh kan wajannya hitam, kemudian kena di gini kita, apa namanya? Celada. Iya. Ya, katakan gini lah. Katakanlah lipstik, tahu lipstik ya? Lipstik. Tadi kayaknya pede aja udah pasang lipstik gini nih.
nggak pakai cermin. Akhirnya ragu nih, ngelihat cermin. Pas ngelihat cermin ternyata belepotan listriknya. Apakah marah sama cermin? Kurang aja di cermin. Marah nggak sama cermin? Enggak. Cermin tuh ngasih tahu, itu belum benar, itu belum bagus, ya belum rapi. Itulah sahabat, itu kawan yang seperti cermin tuh gitu. Ini kadang kita kalau mohon maaf ya, kalau kita dinasihati, diingatkan, kadang kita benci, betul nggak? Kadang kita marah. Ya. Di poin ini, ya, di poin ini mungkin kita marah, tapi nanti kan ada babnya, ada pembahasannya. Kalau kita ngasih tahu, menasihati, ada caranya dan cara yang baik. Tapi kalau sahabat ini betul-betul niatnya, atau katakanlah guru, ya, katakanlah guru kita, ustadz kita, kiai kita, yang kemudian dengan penuh hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Kita diingatkan, kita dinasihati dengan cara yang baik, cari cara yang baik. Maka itulah sahabat, itulah kawan, itulah guru yang laksana cermin. Makanya ada ungkapan mengatakan teman yang baik itu bukan teman yang selalu mengiyakan apa yang kita ungkapkan. Teman yang baik itu bukan selalu mengatakan, iya benar. Benar nggak nih? Benar. Benar nggak? Benar. Enggak, itu bukan teman yang baik. Teman yang baik itu apabila kita benar, dia katakan benar. Tapi kalau kita salah, ada hal yang buruk, dia nggak mengatakan benar. Mohon maaf, kayaknya kurang baik. Itulah teman yang baik. Karena teman yang baik itu nggak ingin menjerumuskan sahabatnya, kawannya, temannya melakukan maksiat, dosa, atau terjebak ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cermin, sahabat itu laksana cermin. Kalau kita salah, diingatkan, ya. Tapi juga memang kalau dalam sisi mengingatkan, betul-betul niatnya karena Allah. Jangan nih, ya, mengingatkan orang lain, menasihati, tapi bukan karena Allah. Ini hati-hati. Saya ingin menyebut 2 poin ini nih, ya. Kita yang dinasihati oleh sahabat kita, mungkin niatnya baik. Dia ingin seperti cermin. Nah, kita juga yang menasihati, yang mengingatkan semata-mata niatnya karena Allah, bukan karena ingin merendahkan, bukan karena ingin menggurui, ya, bukan karena ingin merusak nama baiknya, dan seterusnya. Makanya kemudian ada aturannya, bil hikmah, dengan penuh bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Caranya bagaimana, kalimatnya bagaimana, mengungkapkannya bagaimana. Jadi Nabi SAW ya mencontohkan, menganalogikan bahwa orang beriman itu laksana cermin. Orang beriman dimanapun dia berada, dia menjadi agen perubahan. Apa? Agen perubahan. Yang tidak baik menjadi baik. Itu orang mukmin memiliki niat seperti itu, ya. Niat yang mulia, yang tulus, semata-mata karena Allah. Kalau tidak rapi menjadi rapi, yang kotor menjadi bersih, yang tidak baik menjadi baik. Itulah niat orang-orang beriman. Karena Nabi mengatakan orang beriman seperti cermin. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan dakwah. Apa? Dakwah, mengajak, ya, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan ini kita bisa berdakwah, ya kan? Berdakwah. Sekarang medianya banyak. Berdakwah itu mengajak orang untuk kebaikan. Kira-kira sekarang kalau menggunakan media yang ada, apa saja yang bisa kita lakukan untuk tadi? Seperti cermin, mengajak pada kebaikan. Nah, umpamanya jumlah kajian, para bunda ini berapa nih jumlahnya kajian? Jamaah tetapnya berapa? Kemudian, oh ternyata ada ya di klaster kita ini, tetangga ini belum pernah ikut kajian. Kemudian kita berusaha dengan cara yang baik,
mendekati tetangga kita ini, mudah-mudahan bisa ikut ke kajian. Karena kajian merupakan kebaikan, makanan hati, makanan ruh orang-orang beriman. Maka makanan ini dia tidak ingin menikmati, dia nikmati sendiri, enggak. Orang beriman ingin berbagi kebaikan. Kalau kebaikan itu dia rasakan hidayah, manfaatnya, keutamaannya, saya ingin menikmati kebaikan ini sendiri. Ini teman saya harus menikmatinya, harus mengetahuinya. Oh, tetangga saya ini. Sehingga dia berusaha untuk apa? Mengajak orang lain. Ya. Dan medianya kan sekarang banyak. Bisa share lewat di grup, ada flyer yang dibuat kan? Ada flyer dibuat, oh ada kajian di sini, subhanallah. Ini kajian terbuka juga buat umum kan? Ya kan? Iya. Bukan hanya untuk jamaah di Raffles kan? Dakwah. Bayangkan, subhanallah. Inti dari apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa seorang mukmin itu seperti cermin. Nabi ingin menginginkan kita ini senanti meninggal dunia. Itu masih banyak amalan-amalan pahala yang mengalir terhadap diri kita yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena dulu kita seperti cermin. Cermin itu mengajak kepada kebaikan. Kalau katakanlah ada seorang jamaah yang ikut pengajian, kemudian dia ajak sahabatnya, ya, temannya, tetangganya atau siapa saja melakukan kebaikan itu. Dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Sedangkan sahabat yang dulu diajak itu masih ikut kajian. Kira-kira yang meninggal dunia ini dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Subhanallah. Dapat pahala. Dia mungkin sudah tidak ikut kajian, tidak mendengarkan nasihat-nasihat Pak Guru, sudah meninggal dunia. Tapi sahabat yang dulu dia ajak ikut kajian masih hidup dan terus melestarikan itu. Dia ikut kajian. Yang dapat kajian ini dapat pahala, yang meninggal dunia yang dulu menjadi penyebab dia datang ke kajian mendapatkan pahala. Subhanallah. Ini kan kerja apa ya? Tahu MLM? Hah? Satu orang kemudian kakinya banyak. Tahu? Kalau dalam urusan dunia seseorang bisa melakukan itu, maka dalam urusan akhirat mestinya kita harus lebih kuat di situ. Satu orang menginisiasi, oh ada sebuah kebaikan, ayo sama-sama. Dia meninggal dunia, tapi kebaikan itu masih dilestarikan. Kebaikan itu masih dilakukan oleh orang lain. Kira-kira yang meninggal dunia ini dapat pahala enggak? Dapat pahala. Itu yang disebut dengan sadaqatun jariyah. Sedekah itu bisa berbentuk materi, bisa sedekah ilmu, bisa sedekah ide, bisa sedekah apa? Tadi kebaikan-kebaikan, sehingga ketika meninggal dunia kebaikan itu masih dilestarikan. Subhanallah. Ini majelis ta'lim sudah berapa lama? Sudah berapa tahun? Siapa dulu yang pertama kali menggagas? 20? Ya Allah, 20 tahun. 20 tahun. Berarti ini generasi keberapa nih? Generasi keberapa? Bayangkan siapa yang pertama kali dulu menginisiasi, mengadakan ini. Oh yuk kita adakan taklim. Kemudian berkelanjutan terus dari generasi ke generasi terus. Masih ada kajian ini. Maka yang sudah meninggal dunia mendapatkan pahala. Itulah cermin. Cermin ini selalu mengajak kepada kebaikan. Ya. Maka hendaknya menjadi cermin. Cermin itu kalau nggak ada orang butuh. Teman yang baik itu kalau nggak ada mana dia? Bahkan teman yang baik itu, ya, teman yang baik itu, mohon maaf, tanda kutip, kejahatannya pun kita kangenin, betul nggak? Jahilnya pun kita kangenin kalau teman yang baik, betul nggak? Ya, ada kan teman kita ini suka jahil, tapi kadang jahilnya mungkin jahil biasa bercanda gitu, tapi dia teman yang baik itu dikangenin. Kalau orang yang buruk, kebaikannya pun kita nggak inginkan. Ya, kalau orang yang buruk, kebaikannya pun kadang kita nggak inginkan. Subhanallah. Jadilah seperti cermin. Itu yang kedua. Berarti hendaknya kita ini memiliki sifat seperti cermin, memiliki semangat untuk mengajak orang lain untuk melakukan
kebaikan. Yang ketiga, yang terakhir, masih ada waktu. Yang terakhir, cermin ini pandai menjaga rahasia keburukan orang lain. Tuh. Saya kasih contoh. Kalau di tempat ini ada cermin, kemudian kita bercermin, ternyata wajah kita ini kotor. Setelah itu kita perbaiki, kita bersihkan, kita pergi, datang lagi orang lain yang bercermin. Apakah cermin ini cerita enggak? Cerita, tadi ibu itu wajahnya begini, begitu. Cerita enggak? Ya. Mohon maaf yang bercermin kemudian orangnya kulitnya itu sawoma. Ya, kulitnya hitam umpamanya. Dia bercermin, dia pergi. Datang orang bule bercermin, kulitnya putih. Dia cerita enggak ini cermin? Kamu seenak ya kulit putih. Tadi tuh yang bercermin sama saya itu orangnya hitam. Cerita enggak? Enggak, cermin tuh enggak begitu. Cermin enggak begitu. Cermin itu pandai menjaga rahasia. Pandai menjaga aib orang lain. Jangan seperti apa? Seperti burung apa tuh yang diajarin tuh? Beo. Ya, siapapun yang datang ucapannya sama. Artinya apa? Kalau ada nih orang cerita ke kita, saya kemarin begini ya, tapi jangan cerita ya. Ya. Dia ceritain, tolong jaga rahasia ya. Iya, tenang aja. Dia janji jaga rahasia. Tapi besoknya gatel juga nih. Dia ketemu sama temannya. Tapi jangan cerita ya. Apa? Kemarin sih itu cerita begini-begini. Tapi jangan cerita ya. Iya. Orang ketiga bilang begitu. Iya, tenang aja. Gatel juga dia. Ketemu temannya. Tapi jangan cerita ya. Kemarin saya dapat cerita dari si ini bahwa si Ono. Begitu. Akhirnya mata rantai cerita ini Allah tersebar. Cermin tidak seperti itu. Pernah cermin cerita bahwa ketika kita bercermin, cermin itu ngomong bahwa tadi ada orang yang bercermin sama saya, mukanya jelek. Ada nggak? Enggak. Dia nggak cerita mau wajah orang seperti apapun yang bercermin sama dia nggak ceritakan kepada orang lain. Begitulah yang diajarkan. Mohon maaf jamaah sekalian Allah muliakan. Ini ujian kita kadang. Bahwa ada sifat-sifat buruk pada manusia. Sifat buruk itu apa? Senang mengumbar, membuka aib orang lain. Ini sifat manusia. Makanya kemudian diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dadh dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sering berburuk sangka. Karena buruk sangka ini membawa dosa maksiat. Dan jangan tajassas. Tajassasu itu mencari aib-aib orang lain. Karena biasanya orang kalau sudah ada buruk sangka, penasaran, mungkin dia begini kali. Dari buruk sangka itu kemudian terpicu tuh, ingin tahu benar atau tidak. Dia cari, ternyata benar bahwa orang ini begini-begini. Nah kalau dia udah tahu, mulai dari buruk sangka, kemudian dia cari informasinya, dia tahu. Biasanya kalau sudah dapat itu, kelanjutannya apa? Biasanya ujiannya adalah menceritakan kepada orang lain. Betul nggak? Allah, subhanallah. Islam itu luar biasa menjaga kemuliaan, kehormatan orang lain. Kita nggak ingin kan, kalau seandainya kita ini jamaah sekalian memiliki aib, ya,
yang kita nggak ingin orang lain tahu. Berita-berita ini nggak ingin tersebar, diketahui oleh orang lain, apalagi halayak umum. Kalau itu sesuatu itu nggak kita sukai, samalah dengan orang lain juga nggak ingin. Ya. Makanya standar keimanan seseorang itu adalah, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai sesuatu terhadap saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia membenci sesuatu terhadap saudaranya apa yang dia benci. Kalau dia benci aib-aibnya terbongkar, aib-aibnya diketahui orang lain, maka juga begitulah, dia nggak menginginkan juga aib, ya, aib saudaranya terbongkar. Karena na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ada orang yang suka gemar mencari aib orang lain. Na'udzubillah. Makanya kemudian digambarkan oleh Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang suka mencari keburukan orang lain, aib orang lain, kemudian dia sebarkan, maka ibaratnya kata Al-Quran seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Ya, dulu ada berita tentang Sumanto. Tahu Sumanto? Ya, Sumanto. Oh iya, Sumanto. Ingat kita kan Sumanto. Ya, ini memang kalau ini kan udahnya menyebar, ini sebagai pelajaran. Ya kan? Dia makan siapa? Manusia. Oh, berita orang subhanallah menjijikkan, apalagi tega banget, ya. Dan seterusnya. Tapi ternyata Al-Quran mengingatkan ada orang juga yang semirip dengan Sumanto tapi nggak sadar, nggak paham, nggak mengerti. Bahkan mohon maaf, kalau Sumanto itu dia mutilasi kan, dia mutilasi dan dia makan. Ini enggak, ada bangkai manusia, dia mati, bukan disembelih, manusia ini mati, sudah dikerumuni laler, bau, tapi ada orang yang kemudian memakan bangkai itu. Kira-kira itu perbuatan menjijikkan tidak? Itu yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan oleh Nabi dengan para sahabat lewat, kemudian ada bangkai keledai. Kemudian para sahabat mencium bangkai itu sampai tutup hidung, ya, bau. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kalian tutup hidup kalian? Bangkai Rasulullah bau. Baik, ada di antara kalian yang mau makan bangkai itu? Kata para sahabat, enggak ada ya Rasulullah. Masa ada yang mau makan bangkai? Kata Nabi, begitulah. Kalau ada orang yang sengaja mencari aib-aib orang lain, kemudian dia sebarkan niatnya untuk merendahkan, merusak nama baik, ya, dan seterusnya, maka orang itu laksana apa? Laksana makan bangkai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, cermin tidak seperti itu. Cermin, apapun aib orang lain, dia simpan sendiri. Ya, cukup bahkan sama tembok tempat dia nempel pun cermin nggak cerita. Ini cermin nempel di tembok. Ada orang yang bercermin, dia sama tembok pun nggak ada cerita. Tembok, ya, tahu nggak tadi? Itu kan yang bercermin itu orang jelek. Ngomong nggak cerminnya? Enggak, sama tembok pun nggak cerita. Artinya orang beriman itu hatta terhadap orang dekatnya pun dia jaga. Makanya kemudian kalau ada ini diajarkan, kalau ada orang yang bertugas membandikan jenazah, tahu? Membandikan jenazah, satu. Kedua, profesi dokter, ya, atau pengobat, siapa saja yang kemudian dia tahu nih aib orang lain, nggak boleh dia cerita, bahkan sama istrinya nggak boleh dia cerita. Ini ada pengurus petugas jenazah membandikan jenazah. Setelah dia temukan, ketika dia membandikan mungkin ada hal-hal yang aib. Ketika dia membandikan itu haram.
Ya, nggak boleh dia cerita, bahkan sama suaminya nggak boleh dia cerita. Bahkan sama keluarga ahli mayit nggak boleh dia cerita. Kenapa? Karena akan menyebar nanti bisa saja menjadi fitnah. Ya, menjadi fitnah. Ini pas saya mandikan jenazah ini, oh baunya. Boleh nggak cerita begitu? Nggak boleh. Kalau seandainya kita mendapat cerita seperti itu dari fulana, ada cerita ke kita, cukup mentok sampai kita. Nggak boleh beritanya nyampe menyebar lagi. Itu orang beriman. Ya. Begitu Islam ini mengajarkan apa? Menjaga kemuliaan, kehormatan orang Islam. Sehingga kita diajarkan seperti cermin. Cermin itu pertama jujur. Kedua, memiliki semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, cermin itu pandai menjaga aib orang lain. Ya, 3 poin ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua insyaallah. Tema ini jamaah sekalian, saya sedang mengingatkan diri saya, bukan menjustifikasi siapa saja, tidak, tapi mengingatkan diri kita. Mari sama-sama kita memiliki karakter yang melekat pada cermin yang kita sebutkan tadi. Barakallah, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita masih punya waktu 15 menit ya. Yang ingin bertanya silahkan, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, atau mungkin di luar tema silahkan Bunda. Contoh tadi perniagaan tentang timbangan ya. Saya punya pengalaman pernah membeli daging 1 kilo ya. Kata orang itu mesti yang baik. Jadi misalnya kalau pasangan dia sholat dan dia keluarnya sampai dulu membeli dia berdoa. Ya. Kalau saya beli 1 kilo kan, tapi sampai rumah saya timbang. Ternyata cuma 950 gram. Saya hitung lagi, saya ke anak saya, berapa lagi 950 gram. Itu gimana Ustaz? Apakah kita bisa bilang orang itu jujur atau gimana? Nah, kita tahu ya ukuran timbangan, ukuran waktu itu di mana berbeda. Baik, Allah alam bisawab. Adapun kita sebagai pembeli, ya kita sebagai pembeli, kemudian kalau timbangannya kurang, berarti kita dalam pihak yang terzolimi, katakan begitu. Nah, bagi kita yang terzolimi, apakah memang penjualnya sengaja? Kalau memang dia sengaja, maka mendapatkan ancaman wailul lil mutaffifin. Mendapatkan ancaman itu kalau dia sengaja. Bagi kita yang sebagai objek yang terzalimi, diambil hak kita, maka kalau kita sabar dengan kezaliman tadi, tidak hilang sedikit pun. Saya katakan tidak hilang sedikit pun, tetap hak itu akan kita dapat nanti di akhirat. Itu penjelasan dalam kitab tafsir tentang wailul lil mutaffifin. Kita sebagai pihak yang terzalimi, hak kita masih ada pada fulan tadi, pada penjual itu akan kita dapatkan nanti di akhirat. Ya. Karena itu tetap hak kita. Kalau dia teledor, ya, mungkin dia tidak sengaja, atau mungkin timbangannya ya tadi yang berbeda, mestinya kan harus sama ya. Tapi mungkin karena ada yang timbangan digital, ada yang timbangan manual itu kemudian berbeda. Disitulah kemudian antara pedagang dan pembeli saling meredhoi sebelum berpisah. Itu pentingnya. Saling meredhoi sebelum berpisah. Sebaik-baik penjual adalah apabila dia menimbang, dia melebihkan, itu sebaik-baik penjual. Dan sebaik-baik pembeli adalah apabila dia beli kemudian dia redha dengan akad jual beli. Mungkin saja nanti ada kekurangan timbangan tadi karena alatnya beda atau keteledoran, ya, errornya manusia. Begitu ya. Barakallah. Ya, Bunda silakan. Keteledoran. Iya. Tidak melihat bill. Iya, billing. Bayar aja. Begitu sampai rumah, kita istiqomah cek dulu. Iya. Supaya kita makan ada yang belum masuk di dalam diri. Iya.
solusi yang terbaik, apakah kita bisa kembali karena biasanya dari kita dalam perjalanan jauh gitu. Iya. Dan yang biasa saya lakukan, biasa solusi ini saya sedekahkan atau Iya. setelah episode dulu gitu kan. Dan kalau sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Baik, masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaannya bagus, ya. Jadi pentingnya masalah jual beli sampai di dalam fikih itu ada bab khusus tentang babul muamalah, bab tentang muamalah. Di antaranya kemudian al-buyu, jual beli. Umar ibn al-Khattab mengatakan tidak boleh kalian berada di pasar kami sehingga kalian mengetahui hukum-hukum tentang jual beli. Sampai begitunya pentingnya ini tentang jual beli. Nah, karena jual beli ini adalah interaksi antara dua pihak, penjual dan pembeli, maka keberkahan Allah akan berikan apabila antara pedagang dan pembeli saling meredai. Makanya kemudian kita yang menjual itu harus jelaskan harganya. Nggak boleh setelah selesai baru kita jelaskan, tuh nggak boleh. Begitu juga kita yang membeli adalah kita tahu barang yang kita beli harganya, harus tahu. Bukan setelah selesai baru, ya Allah ternyata harganya segini. Nggak boleh. Allah akan cabut keberkahan. Nah kalau seandainya tadi setelah Bunda periksa ternyata bilingnya ini lebih atau kurang, saya belum bayar, satu itemnya belum bayar, karena itu adalah haknya. Pertama, kita harus kembalikan hak tersebut. Yang kedua, kalau memang kemudian kita nggak mungkin untuk mengembalikannya, kedua adalah sedekahkan dengan nominal tadi, hak yang bersangkutan diniatkan kepada pemiliknya. Dan ini dituliskan para ulama. Kalau dulu para bunda semasa sekolah, baik SMP, SMA, kuliah, di kantin ternyata pernah ada gorengan yang belum dibayar, ada teh manis yang belum dibayar, ada mobil angkot yang belum dibayar, ada arisan teman dulu waktu mungkin di SMA ada kebawa, baru keingat sekarang, ya Allah dulu saya pernah ngambil punya teman saya ya, bego Pak, umpamanya nih ya, umpama. Maka caranya gimana? Ustadz kan saya harus cari teman saya nih, udah lost kontak nggak ada, sedekahkan atas nama yang bersangkutan. Jadi dulu kalau pernah ingat bunda di kantin mungkin ada es teh manis yang belum kebayar, ya kan? Atau ada lain sebagainya, mungkin saja. Karena banyak pertanyaan begini, gimana caranya Ustadz? Caranya adalah bersedekah atas nama yang punya hak dengan nominal tadi, atau kita lebihkan, maka itu cara membayarnya, ya. Tapi kita cukupkan karena waktunya tidak memungkinkan. Barakallah semuanya. Semoga kajian ini menjadi majelis yang Allah redai, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat insyaallah. Al-Fakir, saya duduk di hadapan para jamaah tentunya mungkin ada khilaf, kekurangannya di sana sini, sikap yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.